Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, atau mari kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, pada pertemuan ini Ibu akan melanjutkan materi pembahasan yaitu tentang perpajakan. Nah, adapun kompetensi dasar pada materi perpajakan ini yaitu berkaitan dengan 3.7, yaitu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, yang kemudian 4.7 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pajak terlebih dahulu. Apa sih pajak itu? Nah, pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak atau masyarakat kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yaitu yang pertama, pajak itu merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Kemudian, pembayaran pajak itu didasarkan pada norma-norma hukum. Selanjutnya, pajak juga merupakan sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Kemudian, pajak juga bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan balas jasa atas pembayaran pajak itu tidak diberikan secara langsung. Selanjutnya, ada 3 unsur-unsur pajak yang harus kalian ketahui. Unsur yang pertama yaitu berkaitan dengan subjek pajak. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Undang-Undang Perpajakan itu ditentukan untuk melakukan kebijakan perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Misalkan pegawai, kemudian ada pengusaha, ataupun misalnya ada perusahaan atau badan. Nah, kemudian selanjutnya ada yang dinamakan objek pajak. Objek pajak ini adalah sesuatu yang dikenakan pajak. Misalkan penghasilan seseorang yang melebihi jumlah tertentu, maka akan kena pajak. Kemudian contoh lainnya adalah kendaraan. Kendaraan itu kan akan dikenakan pajak ya. Kemudian selain kendaraan, ada juga rumah atau bangunan. Nah, unsur selanjutnya itu ada yang dinamakan tarif pajak. Tarif pajak ini itu adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya, gitu ya. Nah, contohnya ini merupakan daftar pengenaan pajak berdasarkan penghasilan. Nah, misalnya penghasilannya itu 0 sampai dengan 50 juta. Nah, maka tarif pajak yang dikenakan itu sebesar 5%. Kemudian misalnya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajak yang dikenakan itu sebesar 15%, dan seterusnya. Kemudian, selanjutnya, apa saja sih fungsi-fungsi dari pajak itu sendiri? Nah, fungsi pajak yang pertama itu sebagai fungsi anggaran atau budget. Fungsi anggaran atau budgeter ini itu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan, gitu ya. Nah, jadi untuk menjalankan tugas-tugas seperti negara dan melaksanakan pembangunan, nah negara kan membutuhkan biaya. Nah, biaya ini didapat atau diperoleh dari penerimaan pajak, gitu ya. Misalnya digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian fungsi selanjutnya kedua itu fungsi mengatur.
Nah, fungsi mengatur di sini berkaitan dengan mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, itu tepatnya pajak. Nah, dengan fungsi mengatur, pajak ini dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, gitu ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu kan diberikan berbagai macam fasilitas gitu, untuk perlindungan pajak. Nah, kemudian fungsi yang ketiga itu ada fungsi stabilitas. Nah, fungsi stabilitas ini itu berkaitan dengan mengatur peredaran uang supaya antara permintaan dan penawaran uang itu bisa stabil, gitu ya. Seperti misalnya dengan adanya stabilitas uang itu kan akan berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi itu dapat dikendalikan, gitu ya. Sehingga penggunaan pajak, gitu ya, kemudian pemungutan pajak, lain sebagainya akan terlaksana secara efektif dan efisien. Kemudian fungsi yang keempat itu ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, pajak yang berfungsi sebagai redistribusi pendapatan itu, jadi pajak yang dipungut oleh negara itu akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, gitu ya, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan syarat pemungutan pajak. Nah, syarat pemungutan pajak itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama itu ada syarat keadilan. Nah, maksudnya pajak itu dikenakan secara umum dan merata, gitu ya, berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, tiap wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan keberatan ataupun penundaan pembayaran, dan selain itu juga dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak jika sekiranya ada ketidakmampuan dalam membayar pajak. Kemudian syarat selanjutnya ada syarat yuridis. Nah, syarat yuridis ini maksudnya pajak itu telah dicatat atau telah diukur dengan berbagai undang-undang. Telah diatur dengan berbagai undang-undang. Nah, hal itu akan memberi jaminan hukum, gitu ya, baik bagi negara maupun bagi warganya. Selanjutnya, syarat yang ketiga ada syarat ekonomis. Nah, syarat ekonomis ini jadi pada pemungutan pajak itu tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun kegiatan perdagangan, gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kelesuan dalam perekonomian masyarakat. Kemudian syarat yang keempat ada syarat finansial. Nah, syarat finansial ini maksudnya biaya pemungutan pajak itu tidak boleh lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Nah, Ibu kasih contoh. Contohnya nih, untuk memungut pajak itu dibutuhkan biaya 100.000 misalnya. Nah, padahal pajak yang dipungut itu hanya Rp10.000, gitu ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi syarat finansial. Karena seharusnya biaya pemungutan pajak itu tidak boleh lebih besar dari pajak yang dipungut. Kemudian syarat yang terakhir itu ada syarat kesederhanaan. Nah, syarat kesederhanaan ini maksudnya pemungutan pajak itu harus sederhana. Sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan mudah, gitu ya, untuk menghitung sendiri besar kecilnya pajak yang harus mereka tanggung atau harus mereka bayarkan. Nah, kemudian di sini ada sistem pemungutan pajak. Di mana sistem pemungutan pajak ini ada 3 macam. Yang pertama ada yang dinamakan Official Assessment System. Nah, pada sistem ini pemungutan pajak itu memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi ciri-cirinya pada sistem ini wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang itu ada pada pemerintah, gitu ya, melalui Dirjen Pajak, gitu. Nah, kemudian wajib pajak juga baik perorangan, badan pengusaha, atau perusahaan itu bersifat pasif, gitu ya. Jadi hanya menunggu datangnya surat atau surat ketetapan pajak. Nah,
Jadi pasif di sini utang pajak itu baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Nah, kemudian sistem yang kedua ada yang dinamakan sistem self-assessment system. Nah, pada sistem ini jadi memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, jadi ciri-cirinya itu wewenang untuk menentukan besar kecilnya pajak itu ada pada wajib pajak. Tuh. Sangat berbeda ya dengan sistem yang pertama. Sehingga wajib pajak itu tidak bersifat pasif lagi, melainkan bersifat aktif gitu. Mulai dari menghitung besarnya pajak, menyetor pajak, bahkan melaporkan pajak terutang. Dan pemerintah di sini hanya mengawasi saja. Kemudian sistem selanjutnya ada yang dinamakan withholding system. Withholding system ini itu jadi memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, jadi maksudnya pada sistem ini ada catatan gitu bahwa pihak ketiga lah yang menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, pihak ketiga ini itu bukan pemerintah, bukan wajib pajak. Ya, dapat dimengerti? Selanjutnya ada yang dinamakan asas pemungutan pajak. Benar. Asas pemungutan pajak itu yang pertama ada yang dinamakan asas domisili. Nah, menurut asas ini, wajib pajak yang tempat tinggal di Indonesia itu akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun yang didapat di luar negeri. Baik, asas selanjutnya yang kedua ada asas sumber. Jadi asas sumber ini tuh cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan sumber pendapatan yang tidak melihat tempat tinggal, gitu ya. Jadi wajib pajak menurut asas ini itu bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Contoh nih, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka penghasilan yang didapat oleh mereka gitu ya di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Nah, asas yang ketiga yaitu ada asas kebangsaan. Nah, asas kebangsaan itu cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Contohnya, setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak. Kemudian, materi selanjutnya itu tentang macam-macam pajak. Banyak ya jenis-jenis pajak itu. Yang pertama itu Ibu akan bahas berdasarkan sistem pemungutannya. Nah, berdasarkan sistem pemungutannya itu ada dua macam. Yang pertama ada pajak langsung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pajak langsung? Nah, pajak langsung ini itu merupakan pajak yang bebannya itu harus dibayar oleh wajib pajak sendiri, gitu ya. Tidak bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain, gitu ya. Jadi pajak ini tuh langsung dikenakan kepada orang yang memiliki atas suatu barang tertentu. Misalnya nih, contohnya kendaraan. Nah, siapa yang memiliki kendaraan tersebut, maka ia harus membayar pajak. Kemudian selain kendaraan ada penghasilan. Nah, ketika penghasilannya yang diperoleh itu melebihi jumlah tertentu gitu ya, maka secara otomatis penghasilannya akan dikurangi oleh pajak penghasilan. Nah, dan juga orang gitu ya yang memiliki rumah atau bangunan, maka akan dikenakan pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian pajak berdasarkan sistem pemungutan yang kedua ada yang dinamakan pajak tak langsung. Nah, jadi pajak tak langsung itu pajak yang bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada orang lain gitu. Jadi tidak secara langsung oleh wajib pajaknya. Jadi misalnya pajak ini tuh sebenarnya dibayarkan oleh konsumen misalnya, tetapi yang menyetorkan itu adalah produsen gitu. Nah, contohnya ketika kalian makan di restoran, nah pasti listriknya itu sebagian ada yang dinamakan tax. Nah, tax di sini itu adalah pajak yang sebenarnya itu dibayar oleh konsumen gitu pada saat pembayaran.
Tetapi yang menyetorkan itu adalah produsen gitu. Kemudian selain ini tuh ada juga seperti ini gitu ya, yang tanda tangannya itu di atas materai gitu. Kemudian selain berdasarkan sistem pemungutannya, ada juga berdasarkan lembaga pemungutannya. Siapa yang memungutnya gitu. Dimana yang pertama ada pajak pusat disetorkan. Nah, pajak pusat ini jadi pajak ini tuh yang wewenang pemungutan itu atau yang berwenang untuk memungutnya itu adalah pemerintah pusat atau Dirjen Pajak. Nah, contohnya itu seperti misalnya pada pajak penghasilan (PPh). Kemudian ada juga pajak atas barang ekspor. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian lembaga pemungutan yang kedua ada yang dinamakan pajak daerah, di mana pajak daerah ini tuh jadi pajaknya itu dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti misalnya pajak kendaraan, gitu ya. Kemudian pajak reklame, gitu. Kemudian ada juga pajak pertunjukan, gitu. Kemudian selain berdasarkan lembaga pemungutannya, terakhir ada juga berdasarkan sifat pemungutannya, gitu. Karena terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama ada yang dinamakan pajak subjektif, gitu. Nah, di mana pajak subjektif ini itu adalah pajak yang pelaksanaan itu melihat kemampuan dan keadaan wajib pajak. Pertama contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Jadi kita lihat dulu kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak itu berapa persen, misal berapa penghasilannya sih, berarti berapa tarif pajaknya gitu. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan pajak objektif. Nah, jadi kalau pajak objektif itu adalah pajak yang tidak memperhatikan kemampuan dan keadaan wajib pajak. Contohnya itu seperti misalnya pajak pertambahan nilai atau pajak atas barang mewah gitu. Jadi seperti misalnya kalian belanja nih di atas 2 juta. Nah, otomatis kalian akan dikenakan PPN gitu. PPN ini itu adalah pajak pertambahan nilai atau pajak atas barang mewah. Kalian beli barang-barang mewah, maka kalian akan kena pajak gitu. Nah, contohnya itu seperti laptop, motor, kayak di sini ya. Kemudian terkait dengan tarif pajak. Tarif pajak di sini pertama ada yang dinamakan tarif pajak progresif. Nah, apa sih tarif pajak progresif? Tarif pajak progresif itu adalah tarif pajak yang persentase pajaknya itu semakin meningkat, itu mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan oleh pajak. Nah, contohnya nih, pendapatan kena pajak seperti misalnya penghasilan kalian sebesar 5 juta, maka tarif pajaknya sebesar 10%. Nah, maka setelah dihitung maka besarnya pajak sebesar 500.000. Nah, kemudian ketika penghasilan kalian bertambah nih jumlahnya menjadi 7.500.000 per bulannya, maka tarif pajaknya juga akan meningkat dari 10% ke 15%. Maka besarnya pajak itu sebesar 1.125.000. Nah, kemudian pada bulan ketiga misalnya pendapatan kalian meningkat lagi menjadi 10 juta. Nah, maka tarif pajaknya juga akan meningkat dari 15% ke 20%. Maka besarnya pajak itu sebesar 2 juta. Nah, kemudian tarif pajak selanjutnya atau jenis tarif pajak selanjutnya ada yang dinamakan tarif pajak regresif. Nah, apa itu tarif pajak regresif? Nah, tarif pajak regresif itu adalah tarif pajak yang persentasenya itu semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan gitu. Nah, jadi persentasenya itu justru makin menurun jika jumlah objek pajak itu makin bertambah. Contohnya, misalnya penghasilan objek pajaknya itu sebesar misalnya 1 juta, maka persentase pajaknya itu sebesar 5%. Maka besarnya pajak sebesar 50.000. Nah, kemudian objek pajaknya jumlah pendapatan atau objek pajaknya itu sebesar 2 juta.
maka persentase pajaknya itu dari 5% justru malah menurun menjadi 4%. Maka besarnya itu sebesar 80.000 gitu. Kemudian jenis kena pajaknya itu misalnya sebesar 3 juta meningkat ya, dari 2 juta ke 3 juta. Justru persentase pajaknya malah menurun menjadi 3%. Maka besarnya pajak itu sebesar 90.000. Nah, jadi pokoknya ketika jenis kena pajaknya meningkat gitu ya, maka persentase pajaknya justru malah menurun ya, atau dipahami. Kemudian tarif pajak yang ketiga ada yang dinamakan tarif pajak proporsional. Nah, tarif pajak proporsionalnya adalah tarif pajak yang persentasenya itu tetap gitu terhadap berapapun jumlah pendapatan yang kena pajak, itu berapapun objek pajak gitu ya. Sehingga jika dihitung itu besarnya pajak itu akan proporsional sebanding gitu ya dengan besarnya jumlah objek pajak. Contohnya, misalnya jumlah kena pajaknya itu sebesar 1 juta, maka persentase pajaknya 5%, maka pajaknya 50.000. Kemudian ketika pendapatan atau kena pajaknya naik menjadi 2 juta, persentase pajaknya juga masih tetap gitu ya 5%. Sampai 5 juta gitu ya kena pajaknya, persentase pajaknya juga tetap 5% gitu. Jadi tetap gitu ya, berapapun naik, baik itu meskipun kena pajaknya itu naik gitu ya, dari 1 juta naik ke 5 juta, tapi persentase pajaknya itu tetap gitu. Nah, kemudian tarif pajak selanjutnya ada yang dinamakan tarif pajak tetap. Nah, tarif pajak tetap itu adalah tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak gitu. Jadi sehingga besarnya pajak yang terutang itu tetap tidak berubah gitu dan tidak bergantung pada jumlah yang dikenakan pajak. Awas ya, biar tertukar dengan proporsional. Kalau tetap ini tuh jadi tetap tidak berubah, kalau proporsional itu sebanding gitu. Hampir sama sih pengertiannya, cuman Ibu akan kasih contoh tentang tarif pajak tetap ini. Nah, contohnya itu seperti misalnya begini. Dasar pengenaan pajaknya misalnya dari 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Nah, ketika kalian membeli barang dengan harga misalnya 20 juta, maka misalnya dikenakan pajak 6.000. Nah, biasanya kalau seperti ini itu contohnya seperti dalam baterai gitu ya. Jadi, ketika kalian membeli barang dengan harga 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, maka biaya baterainya tetap sebesar 6.000 gitu. Nah, dapat dipahami ya. Selanjutnya, pembahasan terakhir Ibu akan membahas tentang hambatan dan solusi dalam pemungutan pajak. Nah, ternyata dalam pemungutan pajak itu terdapat beberapa hambatan gitu ya. Di antaranya ada perlawanan pasif. Nah, perlawanan pasif ini itu terjadi karena kesadaran atau terjadi karena keadaan atau lingkungan gitu ya sekitar wajib pajak gitu yang berasal misalnya dari struktur ekonomi, perkembangan moral, kemudian intelektual atau teknik pemungutan pajak yang digunakan sehingga menimbulkan perlawanan secara pasif. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan perlawanan aktif. Nah, apa sih perlawanan aktif? Nah, perlawanan aktif itu justru perlawanan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri yang ditujukan kepada pemerintah untuk menghindari pajak atau untuk menolak pajak atau untuk melakukan kelalaian pajak. Kemudian hambatan selanjutnya ada lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Nah, hambatan selanjutnya ada kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Kemudian hambatan yang terakhir ada yang dinamakan kesulitan mendapat data. Nah, dari hambatan ini ternyata ada solusinya. Apa solusinya? Yang pertama, untuk mengatasi hambatan itu ada yang dinamakan langkah yang pertama itu orientasi peningkatan sumber daya manusia atau aparatur gerak gitu ya. Jadi solusi yang pertama itu lebih kepada meningkatkan profesionalisme para pemungut pajak gitu. Kemudian langkah yang kedua dengan melakukan penyuluhan wajib pajak, yaitu dengan memberi penjelasan, memberi pemahaman gitu ya kepada masyarakat tentang kegunaan dan tujuan adanya pajak. Kemudian langkah selanjutnya ada yang dinamakan evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah.
Nah, jadi ini tuh dilakukan untuk menilai, mengukur sejauh mana sih keberhasilan dalam melaksanakan pajak daerah gitu. Kemudian yang terakhir ada sinkronisasi ketentuan antara pihak bank dan DJP atau Dirjen Pajak gitu ya. Bagaimana? Sudah dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalian boleh WhatsApp Ibu ya. Nah, baik. Untuk materi pembahasan terkait dengan perpajakan, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Nah, materi selanjutnya kita akan menghitung pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan PPN atau pajak pertambahan nilai. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.